Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Bilbina dengan nomor induk mahasiswa 240111300024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang spektroskopi UV-Vis. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama ada pengertian spektroskopi UV-Vis. Spektroskopi UV-Vis merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur interaksi antara cahaya dengan suatu zat, khususnya pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak atau visible, yaitu sekitar 200 hingga 800 nanometer. Ketika cahaya mengenai suatu larutan, sebagian energi akan diserap oleh molekul zat tersebut. Penyerapan ini menghasilkan spektrum yang khas untuk setiap senyawa, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan, karena jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan jumlah zat yang ada. Metode ini banyak digunakan karena prosesnya relatif cepat, mudah, dan memberikan hasil yang cukup akurat. Sekarang kita lanjut ke slide kedua. Dasar teori spektroskopi UV-Vis adalah interaksi antara cahaya dengan suatu zat. Ketika cahaya mengenai larutan, ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu cahaya dapat diserap, diteruskan, atau dipantulkan. Dalam metode ini, yang menjadi fokus utama adalah proses absorpsi atau penyerapan cahaya. Energi cahaya yang diserap akan digunakan oleh elektron dalam molekul untuk berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Proses ini disebut eksitasi elektron. Perpindahan ini hanya terjadi jika energi cahaya yang datang sesuai dengan selisih energi antar tingkat dalam molekul tersebut. Setiap zat memiliki panjang gelombang maksimum atau yang khas. Nilai ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam identifikasi zat serta dalam analisis kuantitatif. Next, ke prinsip kerja spektroskopi UV-Vis. Spektroskopi UV-Vis bekerja melalui beberapa tahapan, dimulai dari sumber cahaya yang memancarkan sinar ultraviolet dan cahaya tampak. Cahaya ini kemudian diarahkan ke monokromator yang berfungsi untuk memilih satu panjang gelombang tertentu yang mengubah cahaya poli menjadi mono. Selain itu, cahaya dengan panjang gelombang tersebut dilewatkan melalui sampel yang berada di dalam kuvet. Ketika cahaya melewati sampel, sebagian energi cahaya akan diserap oleh molekul zat, sementara sisanya akan diteruskan. Cahaya yang tidak diserap akan diteruskan menuju detektor. Detektor berperan penting dalam menangkap energi foton dari cahaya tersebut dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan umumnya masih sangat kecil, sehingga perlu diperkuat menggunakan amplifier agar dapat diproses dengan baik. Setelah diperkuat, kemudian hasilnya akan ditampilkan oleh recorder. Sinyal tersebut diolah oleh sistem dan ditampilkan dalam bentuk nilai absorbansi. Nilai inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan berdasarkan hukum Lambert-Beer. Sekarang kita bahas hukum Lambert-Beer. Bisa dilihat, di situ sudah ada rumus dari hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya yang dilalui. Artinya, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar pula cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Namun, hukum ini hanya berlaku jika beberapa syarat terpenuhi. Pertama, konsentrasi larutan harus relatif rendah, karena pada konsentrasi tinggi dapat terjadi penyimpangan akibat interaksi antar molekul. Kedua, zat yang diukur harus stabil, artinya tidak mengalami reaksi kimia, tidak terurai, dan tidak berubah selama proses pengukuran berlangsung. Yang ketiga, cahaya yang digunakan harus bersifat monokromatis, yaitu hanya terdiri dari satu panjang gelombang, agar hasil pengukuran lebih akurat dan spesifik. Keempat, larutan harus dalam kondisi jernih, tidak keruh, dan tidak mengandung partikel yang dapat menyebarkan cahaya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pengukuran absorbansi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka hubungan antara absorbansi dan konsentrasi akan tetap linear, sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Next, kita bahas contoh soal.
Pada soal ini, diketahui suatu larutan memiliki konsentrasi awal sebesar 5,0 dikali 10 pangkat min 3 molar dengan nilai transmitansi 0,20 dan panjang lintasan 2 cm. Kemudian, kondisi diubah sehingga transmitansi menjadi 2 kali lipat, yaitu 0,40, dan panjang lintasan menjadi 1 cm, yang dinyatakan adalah konsentrasi larutan yang baru. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai absorbansi awal menggunakan hubungan antara absorbansi dan transmitansi, yaitu A sama dengan min log T. Dari perhitungan diperoleh nilai absorbansi awal sebesar 0,699. Selanjutnya, digunakan hukum Lambert-Beer untuk menentukan nilai absorptivitas molar dengan memasukkan nilai absorbansi awal, panjang lintasan, dan konsentrasi awal ke dalam persamaan. Diperoleh nilai sebesar 69,9. Nilai ini tetap digunakan karena zat yang dianalisis sama. Langkah berikutnya adalah menghitung absorbansi kedua berdasarkan transmitansi yang baru, yaitu 0,40 dengan menggunakan rumus yang sama. Diperoleh nilai absorbansi sebesar 0,398. Terakhir, nilai absorbansi kedua tersebut digunakan kembali dalam persamaan Lambert-Beer untuk mencari konsentrasi baru. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh konsentrasi larutan sebesar 5,69 dikali 10 pangkat min 3 molar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan transmitansi dan panjang lintasan akan mempengaruhi nilai absorbansi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap konsentrasi yang dihitung. Spektroskopi UV-Vis merupakan metode analisis yang memanfaatkan penyerapan cahaya oleh suatu zat pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak untuk menentukan konsentrasi serta karakteristiknya. Hubungan antara absorbansi dan konsentrasi mengikuti hukum Lambert-Beer yang bersifat linear, sehingga metode ini banyak digunakan karena cepat, akurat, dan memiliki sensitivitas yang tinggi dalam berbagai bidang analisis. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa spektroskopi UV-Vis bukan hanya teori, tetapi merupakan metode yang sangat aplikatif dalam menentukan konsentrasi zat secara cepat dan akurat. Dengan memahami konsep dasarnya, kita dapat mengaplikasikannya dalam berbagai analisis kimia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.